Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa di Nine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa di 99 wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa di 99 channel. Karena di sini berisi konten-konten sains and technology, dimana kita akan berbagi tutorial-tutorial tentang penggunaan aplikasi-aplikasi, juga solusi-solusi dari servis smartphone, juga komputer, dan lain-lain. Pokoknya intinya di channel ini kita akan belajar bareng tanpa berniat untuk menggurui. Oke, di video kali ini kita akan membahas, mengulas tentang komputer, dari dasar banget, secara definisi, secara teori, yang pastinya prakteknya tinggal sobat-sobat cermati, resapi, dan buktikan sendiri-sendiri. Pengenalan tentang komputer itu ya yang pasti sobat-sobat harus mengenal, karena komputer itu bukan sesuatu barang yang benar-benar langka dijumpai. Bahkan sekarang ibarat kebutuhan sehari-hari, cuman kadang kita tak tahu diri, pakai siang malam tiap hari tanpa mau tahu dan mengenal lebih jauh komputer itu sendiri. Oke, gak apa-apa ya, yang pasti kita coba untuk belajar malam belajar bareng, tentunya belajar bareng tentang bahasan pengenalan dari komputer. Yang pertama, pengenalan sistem komputer. Oke, pengenalan sistem komputer tersebut yang pasti kita akan buka bareng-bareng atau ulas atau kupas, dimana sistem komputer tersebut memiliki definisi dari sistem komputer tersebut. Yang pasti sistem komputer merupakan jaringan dari elemen-elemen yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok. Berarti nggak bisa dipisah nih, karena berkesinambungan. Jadi ada saling ketergantungan antara satu komponen dengan komponen yang lainnya. Karena kita bisa tahu dan kita bisa bahas kembali, yang namanya sistem komputer tersebut terdiri dari perangkat-perangkat. Ada perangkat keras atau hardware, ada perangkat lunak atau juga bisa disebut software, dan pengguna user yang kita bisa sebutnya adalah brainware. Jadi sistem komputer terdiri dari 3. Yang pertama adalah perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, dan pengguna itu sendiri, user atau juga disebut brainware. Berarti kita udah masuk kategori bagian dari komputer tersebut, yaitu sebagai user, pengguna atau brainware. Tanpa itu si komputer nggak akan bekerja. Makanya itulah sistem komputer. Sistem komputer merupakan jaringan dari elemen-elemen yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok. Oke, jadi di video ini kita bakal mengulas ya, sedetil mungkin dari dasar sampai A sampai Z, yang mudah-mudahan biar tidak ketinggalan sobat-sobat semua di subscribe ya, diklik untuk berlangganan, karena yang pasti video ini akan berlanjut atau yang bisa ada part-partnya. Oke, kembali ya, sistem komputer. Yang pasti tadi udah kita bahas, sistem komputer merupakan jaringan dari elemen-elemen yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok.
Oke. Jadi sistem komputer tersebut terdiri dari perangkat keras hardware, perangkat lunak software, dan pengguna user atau juga sering disebut ada brainware. Ya, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah hardware. Hardware pengertiannya yang pasti kita udah tahu. Hardware adalah peralatan dari sistem komputer yang secara fisik terlihat dan terjamah. Bisa dijamah, kan bisa dipegang, bisa disentuh. Itu adalah hardware. Dari pengertiannya juga hard adalah keras, berarti kan perangkat keras, perangkat yang bisa kita jamah, kita sentuh. Ya. Terus yang kedua adalah software. Software adalah program yang berisi perintah untuk melakukan pengolahan data. Seperti halnya sekarang ini adalah termasuk adalah salah satu dari software. Kita bisa berbicara, kita bisa melakukan sharing seperti ini, kita bisa melakukan share dengan menggunakan media software PowerPoint. Kita medianya untuk kali ini. Dan yang ketiga adalah brainware. Brainware adalah manusia yang terlibat dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer itu sendiri. Oke, jadi kita udah bisa jelas ya. Sekarang kita bisa memahami bahwa sistem komputer itu terdiri dari hardware, software, and brainware. Dan ketiga-tiganya ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Karena dari penjelasan yang pertama, sistem komputer itu adalah berkesinambungan, saling keterkaitan untuk mencapai satu tujuan pokok. Oke, sampai sejauh ini mudah-mudahan kita bisa tahu yang tadinya tidak tahu, yang udah tahu jadinya makin lebih tahu. Oke. Nah, sistem perangkat keras, kita bahas sistem perangkat keras, yaitu sistem hardware, dimana perangkat keras ini, hardware ini yang bisa disentuh, yang bisa diraba ini adalah sebagai sub dari sistem komputer, juga mempunyai komponen-komponen juga. Yang pertama komponen alat masukan atau input device, kemudian komponen alat memproses atau processing device, komponen alat keluaran atau output device, komponen alat simpanan luar atau storage, dan komponen pendukung. Ini ya 5 yang bisa dikategorikan dari sistem perangkat keras atau hardware. Nanti kita kupas satu-satu apa itu yang disebut hardware dalam bentuk komponen alat masukan atau input device. Kemudian yang kedua komponen alat pemproses atau processing device, dan yang ketiga komponen alat keluaran atau output device, dan yang keempat komponen alat simpanan luar, dan yang kelima adalah komponen pendukung. Oke, kita bahas satu-satu. Alat masukan adalah atau komponen input device, tentunya alat masukan. Berarti fungsinya adalah alat yang digunakan untuk menerima masukan yang dapat berupa masukan data ataupun masukan program. Beberapa alat masukan mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai alat masukan dan sekaligus sebagai alat keluaran output untuk menampilkan hasil. Dan alat I/O, input output, demikian disebut terminal. Oke. Sampai sejauh ini ya, mudah-mudahan kita bisa saling berbagi. Nah, alat masukan, setelah kita tahu dari kategori hardware itu adalah alat masukan, input device. Alat masukan tersebut dapat digolongkan ke dalam beberapa golongan, yaitu 1. Keyboard, 2. Pointing device, 3. Scanner, 4. Sensor, dan 5. Voice recognition. Oke, jadi kita tahu keyboard berarti adalah input device, jadi bagian dari hardware sebagai masukan. Kemudian dari pointing device, nanti bagian-bagian dari pointing device itu kita bisa tahu, kita bahas. Kemudian ada scanner,
terus ada sensor, ada voice recognition. Nah, keyboard. Nah, kita bahas keyboard nih. Keyboard yang kita jumpai sekarang mungkin udah keyboard jenis USB. Makanya kita secara dasar harus mengetahui keyboard merupakan sebuah papan yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengetikkan kalimat dan simbol-simbol khusus lainnya pada komputer. Juga keyboard dalam bahasa Indonesia artinya adalah papan tombol jari atau papan tombol, ya, yang sering kita jumpai tentunya, yang sering kita pakai keseharian itu adalah keyboard, baik di laptop ataupun di PC. Itu pasti menggunakan yang namanya input device keyboard. Nah, kita harus mengetahuinya juga ya, bahwa secara fisik keyboard terbagi atas 5 bagian nih. Yang pertama adalah keyboard serial menggunakan DIN 5 mili dan biasanya digunakan pada komputer tipe AT. AT ini AT. Ini si keyboard ini adalah keyboard yang awal-awal, jenis awal-awal yang mungkin udah jarang kita jumpai dan bahkan langka ya. Tapi kita harus mengetahuinya karena ini asal muasalnya tentunya. Kemudian jenis keyboard yang kedua adalah keyboard PS2. Biasanya digunakan pada komputer ATX dan saat ini yang paling banyak diperlukan pemasangan keyboard tipe ini harus dilaksanakan dengan cermat sebab pot yang dimiliki sama dengan pot untuk mouse. Jadi kita harus bisa ngebedain. Biasanya di motherboard itu sendiri, kalau di PC ada warnanya yang khusus untuk keyboard, warna apa yang khusus untuk mouse. Jadi kategorinya secara fisik keyboard terbagi atas 5 bagian, yaitu dari yang pertama adalah keyboard serial, 2 keyboard PS2. Kemudian ada keyboard wireless, jenis koneksi yang digunakan adalah inframerah, infrared, wifi atau bluetooth. Untuk menghubungkan keyboard dengan komputer dibutuhkan unit pemancar dan penerima. Unit pemancar biasanya terdapat pada keyboard itu sendiri, sedangkan penerima biasanya terpasang pada port USB atau serial pada CPU. Kemudian yang keempat yaitu keyboard USB. Ya, ini udah umum ya kita pakai keyboard USB. Komputer terbaru saat ini, ya boleh dikatakan saat ini menggunakan keyboard USB. Komputer terbaru saat ini ya yang sering kita jumpai sudah banyak yang mempergunakan jenis konektor USB yang menjamin transfer data ataupun segala macam itu lebih cepat karena pakai USB itu sendiri ya. Itu ini kita baru bahas tentang keyboard sebagai bagian dari input device, belum yang lainnya, mungkin masih banyak. Yang pastinya yang terakhir adalah jenis keyboard yang kita kadang-kadang masih jarang kita lihat, keyboard virtual. Keyboard virtual adalah salah satu fitur untuk program komputer atau program itu sendiri yang dapat berperan virtual sebagai kontrol dengan beberapa tombol atau touch yang ada pada keyboard biasa. Ini keyboard virtual ini yang boleh katakan yang udah zaman now itu yang biasanya dipakai di instansi yang lebih bonafit kayak gitu. Boleh, kita juga bisa beli kok. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Nanti kita akan membahas di video berikutnya adalah tentang pointing device itu jenisnya apa aja, kemudian scanner, sensor, dan yang kelima voice recognition itu seperti apa. Ini masih tergolong dari alat masukan dari kategori sistem komputer hardware, perangkat keras yang bisa dijamah, bisa disentuh. Oke, terima kasih buat semuanya. Salam sejahtera tentunya. Jangan lupa bahagia.